Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, apakah pengesahan RKUHP yang menyisakan perdebatan terkait dengan 14 pasal krusial bisa rampung sesuai dengan target? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan. Kang Asep, selamat siang. Selamat siang, Kakan. Selamat siang, Kang Asep. Kang Asep, ada sejumlah pasal kontroversial dalam RKUHP, salah satunya mengenai pasal penghinaan, di mana kemudian orang yang menghina penguasa, baik itu presiden, wakil presiden, jaksa, polisi, dan kemudian bahkan kepala daerah ini bisa masuk penjara. Menurut Anda, apakah memang diperlukan pasal ini? Ya, sekali lagi, menghina itu nggak boleh, apapun aturannya, ya entah etis, entah yuridis, apalagi sekali lagi menghina itu harus dilarang. Tapi kalau mengkritik wajib, nah harus dibedain. Jadi konsep RUKHP 240, 241 itu deliknya adalah delik aduan. Deliknya delik biasa, bukan delik aduan. Kalau penghinaan terhadap orang, delik aduan 310 yang dulu ya, sekarang pasalnya berbeda. Jadi ketika orang menghina siapapun, entah orang, entah lembaga, memang itu ada sanksinya. Nah, cuman persoalannya sekali lagi, nah harus dipahami oleh semua pihak itu delik ini harus ada akibatnya. Jadi kalau misalkan yang menghina pemerintah yang sah kan, bisa kepala daerah, bisa eksekutif, bisa yudikatif dan seterusnya, itu ada deliknya. Jadi disebut harus ada keonaran, harus ada kericuhan, ada anarkis lah ya. Ya selama misalkan orang mengatakan sesuatu ABCD tidak menimbulkan anarkis, tidak menimbulkan keonaran, ya nggak ada masalah. Lain kalau itu menghina personal, kalau personal deliknya delik aduan, jadi nah itu tidak bukan deliknya, bukan delik material. Nah, kalau yang 240, 241 harus ada akibat. Jadi ketika orang menyerang ya, kehormatan pemerintah yang sah dan menimbulkan keonaran, kerusakan, maka itu adalah pidana. Nah, saya kira itu harus diatur. Cuman yang jadi masalah tuh nanti di praktek, jangan sampai ini menimbulkan penyalahgunaan atau menjadi komoditas. Bila gini misalkan, orang baru teriak-teriak mengatakan ABCD, belum terjadi akibatnya, jadi belum ada kerusuhan, tapi sudah ditindaklanjuti. Itu yang memang karena lawan politik atau ada kepentingan, itu yang kita khawatirkan. Tapi sekali lagi, bahwa penghinaan itu memang dilarang, harus diatur oleh undang-undang. Cuman masalahnya nanti diimplementasi. Kang Asep, banyak orang yang khawatir kemudian ketika mereka hanya menyampaikan pendapat ataupun kritik biasa, ini kemudian masuk penjara begitu, nyinyir terhadap pemerintah begitu dianggap kemudian penghinaan terhadap harkat dan martabat. Tidakkah ini kemudian bertentangan dengan Konstitusi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Kang Asep? Ya, kebebasan berpendapat dijamin tidak hanya oleh konstitusi, ya dunia pun universal mengakui itu hak berpendapat. Ya. Cuman ketika pendapat tadi kalau masuk di KUHP 240 ya dibatasi undang-undang, undang-undangnya KUHP 240, 241. Tapi sekali lagi itu harus ada akibatnya. Jadi ketika orang bebas berpendapat sepanjang itu mengkritisi, sepanjang itu hal yang baik nggak ada masalah. Cuman ketika masalahnya kepada masalah pribadi, penghinaan pribadi, tapi itu menghina aparat sekali lagi. Pemerintahan yang sedang menjalankan kekuasaan. Tapi sekali lagi, kalau itu ada akibat, kalau nggak ada akibat nggak ada masalah kok. Karena 240, 241 konsepnya itu deliknya material, delik material ada akibat, harus ada kerusuhan, keonaran, anarkis. Selama itu tidak ada, yang ada masalah, silakan kita berpendapat. Dan itu harus berpendapat itu, tidak boleh tidak kan, kritis kita harus. Tapi batasannya mana, Kang Asep? Mana yang kemudian kita bisa sebut dengan kritik, mana kemudian yang bisa dianggap penghinaan? Ya tadi penghinaan sudah jelas di pasal penjelasannya 240 itu ya menimbulkan keonaran, menimbulkan dalam masalah ada kerusuhan ya. Nah jadi ketika rusuh panik kayak orang ribut kan. Nah sekelompok orang itu membuat rusuh itu jelas artinya itu penghinaan ya terhadap pemerintah itu masuk 240 241. Tapi selama orang itu mengkritisi tidak menimbulkan, selama itu kan banyak kan di netizen itu juga kalau media sosial kita lihat bahasanya udah bahasa ya maaf ya dua kelompok apa paling gampang tuh ya jadi disebut menggunakan bahasa yang akibatnya sebenarnya kan hanya ribut aja di media sosial, tapi jangan nanti kalau ribut di media sosial menimbulkan keonaran, itu nggak boleh. Nah, jadi sekali lagi dibedakan antara menghina dan mengkritisi. Kalau mengkritisi pasti ada solusi kan. Kalau menghina kan nyinyir itu kan biasanya dengan malah menyerang pribadi, orang-orang selalu disebut pribadinya. Tapi bukan misalkan jalan rusak jangan disebutin pejabatnya. Misalkan maaf ya kalimat-kalimat yang keluar dari Ragunan gitu kan, tapi ya ini jalan rusak harusnya begini-begini, anggarannya ada. Nah itu kan ada solusi. Tapi kalau udah nyebut dasar pejabatnya ujungnya Ragunan, itu kan nggak benar gitu kan. Saya kira ini hal biasa, saya kira memang harus ada aturan itu. Tapi sekali lagi kembali ke kita maupun aparat penegak hukum, jangan sampai nanti aparatnya yang dinyinyirin kupingnya tipis, nah yang mengkritisi ya keluar kata-kata yang tidak layak. Kang Asep, selama ini implementasi di lapangan, prakteknya dilakukan dengan baik atau tidak?
Ya, sekarang kan ada asas pertama. Ya, sekarang harusnya kan kita bahasa-bahasa yang santun atau kalau lihat para begawan-begawati atau para budayawan atau para seniman kan dengan sindiran-sindiran itu tidak kena. Yang kedua, yang kita khawatirkan tadi ya sekarang ya, saya tahu implementasi ketika orang mengkritisi langsung tanda petik ya dikriminalisasi padahal belum ada akibat itu yang penting. Ya. Yang ketiga, jadi komoditas. Artinya oknum-oknum penegak hukum tertentu ya kamu menghina pemerintah karena 240, 3 tahun, 241, 4 tahun gitu kan. Nah, itu jadi kita pasti akan menjadi pertentangan dalam implementasinya. Tapi sekali lagi tidak usah khawatir. Selama kita mengkritisi ada solusi, sekali lagi nggak usah takut. Terus selama ini juga ramai nggak ada masalah. Yang kita masalahkan sekarang itu tadi tataran implementasi penyalahgunakan menjadi komoditas. Nah, ini politik hukumnya pemerintah harus berani ngambil sikap, harus mendengar mereka-mereka. Selain ini kan menentang misalkan melanggar hak ajasi, melanggar kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat itu boleh kok. Siapa bisa berpendapat selama ada argumentasi dan solusi. Ya jangan asal nyinyir. Nah, asal nyinyir tadi kalau tidak menemukan keonaran, kerusuhan, anarkis ya nggak apa-apa. Karena 240 pasalnya itu bunyinya. Oke, Kang Asep tidak hanya kemudian mengenai pasal penghinaan ada 14 isu krusial dalam RKUHP ini. Apakah kemudian 14 isu krusial ini bisa dibahas dengan sempurna sehingga kemudian pengesahannya juga tepat pada waktunya, Kang Asep? Kalau ngarepin sempurna, utama paripurna tidak mungkin sekali lagi. Itu saya bilang kepilihan kebijakan, mau dipilih arah kemana. Sejak awal juga saya termasuk yang menentang beberapa pasal. Misalkan kita sepakat KUHP ini kodifikasi, unifikasi. Tapi ada misalkan korupsi, narkotika dimasukin di KUHP. Sementara tindak pidana lain tidak dimasukkan. Banyak kan ada pasar modal, perbankan, atau tindak pidana ekonomi lainnya. Tidak dimasukkan di situ. Jadi seperti seolah-olah ada kepentingan tertentu. Kemudian juga misalkan masalah-masalah yang sifatnya menyangkut profesi tertentu. Dukun santet tadi sukakan ya di awal tadi ya. Kemudian juga tukang gigi, malah yang lebih penting lagi misalkan kayak zina, kumpul kebo, itu juga jadi masalah. Tapi sekali lagi pemerintah harus berani mengambil sikap sesuai pembentukan peraturan perundang-undangan, harus mendengar pemangku kepentingan. Ajas kenusantaraan itu pasal 6, pasal 9 Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan. Kita kan membentuk undang-undang sifatnya nasional berdasarkan Pancasila. Nah, sumber hukumnya kan dari kearifan lokal, hukum adat yang banyak bertebaran, yang pasti satu sama lain saling berbeda. Kemudian hukum agama, ya. Kemudian yang penting lagi, kita nggak boleh katakan ini mengambil adopsi KUHP, sebagian diperbaiki lah, copy paste, cuman dengan skala perbaikan disesuaikan dengan tadi. Nah, cuman ketika ini mau dijadikan pasal-pasal hukum positif, memang harus mendengar berbagai pihak. Misalkan jangan sampai nanti menimbulkan setelah jadi hukum positif pertentangan atau penyalahgunaan. Ya pasti tidak akan pernah selesai karena perbedaan paham ini sejak awal. Saya termasuk yang menentang, maaf ya, kalau korupsi narkotika dimasukkan di RKUHP. Kalau itu dimasukkan harusnya misalkan ya tindak pidana lain juga masuk. Kalau kita sepakat ini kodifikasi, unifikasi, tapi faktanya kan tidak selesai itu persoalan ini kan. Nah sekarang diarahkan kepada pasal 240, 241 penyalahgunaan, belum nanti kan pasal tukang santet, tukang gigi, dan tukang-tukang lainnya itu banyak tuh pasal-pasal yang akan menjadi masalah. Tapi sekali lagi ya ini keberanian dari pihak eksekutif, legislatif untuk mengambil politik hukum arahnya mau kemana. Ya, tapi harus didengar dulu publik kan, ajas transparansi kepentingan para pihak itu sih dengar sejauh mana titik temunya. Oke, pasal apa yang kemudian seharusnya masuk tapi kemudian tidak dibahas, Kang Asep? Ya tadi ada tindak, kan kita sepakat di awal tuh bahwa KUHP itu menggantikan tindak pidana yang bertebaran di mana-mana. Istilahnya kodifikasi, unifikasi. Artinya apa? Seluruh tindak pidana yang bertebaran di luar KUHP itu kalau mau ditarik semua harus masuk di RUU semua. Jadi semua. Nah contoh yang paling gampang seperti kemarin tindak pidana kekerasan seksual. Akhirnya muncul duluan kan? Ya kenapa kan sekalian di KUHP aja kan? Dari mulai coel-coelan sampai hingga perkosaan hingga ya misalkan cabul supaya terkodifikasi itu perbuatan tindak pidana kesusilaan. Nah ketika RKUHP diundangkan ternyata TPKS juga tersendiri, tindak pidana ekonomi apalagi ya misalkan yang paling gampang penimbunan barang tuh ya kemarin minyak goreng dan sebagainya itu kan di luar ada di peraturan perundang-undangan, di undang-undang perdagangan, di undang-undang di luar. Harusnya sekali lagi kalau kita sepakat mengkodifikasi seluruh tindak pidana sekali lagi yang ada di KUHP dulu maupun yang bertebaran lahir setelah kita merdeka ya. Nah, kan banyak tuh undang-undang yang mengatur pidana, misalkan yang paling gampang nih sedang COVID ini kan ada pidananya tentang
bagaimana penyakit menular disebarkan ini kan. Nah, kenapa nggak ditarik juga di situ kan? Nah, undang-undang yang paling gampang di bidang ekonomi, undang-undang perbankan, tindak pidana ekonomi itu kan banyak. Nah, itu kenapa nggak ditarik di situ? Kalau kita sepakat kodifikasi. Nah, sehingga kesannya ketika awal-awal dulu, kenapa korupsi yang narkotika yang dimasukkan? Ya, apa lebih parah lagi? Itu kalau hakim korupsi nggak masuk kategori korupsi loh di situ. Lihat pasal-pasalnya sebagai tersendiri gitu kan. Padahal Baik. korupsi itu berlaku bagi siapapun. Jadi banyak masalah memang yang harus diselesaikan. Tapi memang sekali lagi, inilah politik hukum, keberanian eksekutif dan legislatif untuk membuat arahnya kemana. Dan siap kita untuk berdebat, misalkan di tahapan-tahapan pembentukan perundang-undangan. Baik. Baik, Kang Asep, kita tunggu bersama nanti hasil jadinya pembahasan RKUHP di DPR pada hari ini. Terima kasih Kang Asep telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang.